Selamat pagi semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi dengan materi biosafety atau laboratorium biosafety, materi minggu ke-12. Jadi kali ini kita akan melakukan diskusi online. Jadi silakan langsung jawab soal-soal atau kuis ke kuliah ITB ACID pada minggu ke-12 ini. Jadi slot untuk jawaban sudah tersedia. Seperti biasa, saya akan memulai dengan tujuan dari perkuliahan ini, yaitu prosedur-prosedur yang harus dilakukan apabila terjadi keadaan darurat. Jadi emergency di sini kita terjemahkan sebagai keadaan darurat. Diharapkan pada akhir dari perkuliahan ini kita bisa mengidentifikasi apa saja kecelakaan-kecelakaan yang bisa timbul di laboratorium. Dalam hal ini kita berbicara tentang laboratorium biosafety. Kemudian kita mengidentifikasi kira-kira siapa orang yang harus melakukan tindakan apabila terjadi insiden, atau juga apa yang seharusnya kita lakukan pada saat terjadi keadaan darurat atau terjadi kecelakaan. Jadi karena kita berbicara bioscience laboratory, maka tidak bisa tidak kita akan berbicara tentang biohazard spill. Apakah itu terjadi di laboratorium, di safety cabinet, atau di luar. Dan kemudian kita berharap kita bisa melakukan identifikasi alat-alat atau sarana-prasarana apa saja yang dapat kita gunakan. Baiklah, saya akan mulai dengan apa sebetulnya kecelakaan dan keadaan darurat. Jadi kecelakaan itu tidak selalu menimbulkan keadaan darurat. Di sini kita lihat definisi yang kita gunakan. Kecelakaan itu adalah kejadian yang kita alami dan tentu saja di luar SOP dan mengandung suatu konsekuensi. Tapi kalau keadaan darurat itu adalah keadaan yang tidak diantisipasi sebelumnya, sehingga memerlukan yang kita sebut sebagai tindakan segera. Ya, jadi kita lihat insiden itu biasanya terjadi di dalam koridor biosafety atau safety secara umum yang sudah kita perkirakan tapi sebetulnya tidak kita harapkan untuk terjadi. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita melakukan risk assessment. Tentu saja di dalam risk itu ada hazard, dan di dalam menyusun risk kita tidak inginkan hazard itu terjadi. Tetapi pada saat hazard itu terjadi sudah di dalam koridor bukan perencanaan tetapi antisipasi kita, itu yang kita sebut kecelakaan. Tapi kalau emergency itu situasi yang tidak kita antisipasi. Contohnya apa? Natural disaster. Ya, ini contoh dari insiden atau kondisi darurat. Kemudian di sini disebut infrastructure disruption, misalnya gedungnya rubuh, ya kan, atau ada bagian dari gedung yang kemudian rusak. Accident itu adalah rilis dari containment, jadi semua kejadian di luar aspek perlindungan. Kemudian spill atau tercecernya, tertumpahnya suatu bahan. Kemudian medical incident, misalnya paparan, injuries karena punctures, karena cuts. Kemudian illness yang disebabkan karena LAI,
masih ingat kita berbicara tentang LAI, itu adalah termasuk medical incident. Kemudian ada yang kita sebut sebagai intentional incident. Ada sebenarnya di dalam biosecurity, misalnya security breaches, yaitu beberapa pelanggaran security, pencurian, terlepasnya agent keluar dari containment atau ancaman bom. Ya, ini adalah contoh-contoh. Kemudian insiden di laboratorium itu melibatkan beberapa potensi bahaya. Di antaranya adalah potensi bahaya kimia, potensi bahaya biologi, potensi bahaya radiologi, kebakaran, kemudian terjadi meledak, atau mechanical, semua peralatan yang mempunyai unsur-unsur mechanical, atau physical, misalnya tertimpa suatu benda yang berat, itu adalah termasuk hazard physical. Perencanaan bagaimana menghadapi kondisi darurat ataupun pengelolaan apabila terjadi kecelakaan itu ada 4 tahapan utama. Yaitu yang pertama kita lihat persiapan. Ya, ini mungkin terjadi, tetapi tidak kita inginkan sekali lagi. Tetapi tentu saja kita harus melakukan persiapan. Jadi persiapannya adalah melakukan assessment. Kita sudah belajar bagaimana melakukan risk assessment. Kemudian mitigasi resiko, itu bentuknya adalah perencanaan. Kemudian juga integrasi dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi bagaimana kita seluruh sarana prasarana di dalam suatu institusi ini kita masukkan di dalam perencanaan sebagai perencanaan penanganan keadaan darurat. Kemudian komunikasi dengan petugas-petugas di institusi kita yang sesuai atau yang terkait. Kemudian koordinasi dengan local responders. Yang dimaksud local responders misalnya untuk pemadam kebakaran di Kota Bandung, maka kita harus berhubungan dengan Damkar Kota Bandung. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah training dan drills. Jadi pelatihan dan juga latihan di sini ya. Latihan, drills adalah latihan menghadapi kondisi darurat. Training itu adalah pelatihan kepada semua pihak yang ada di institusi bagaimana bereaksi atau bagaimana merespon apabila terjadi kondisi darurat. Dan drills itu adalah latihan menghadapi kondisi darurat. Jadi untuk bisa menghadapi kondisi darurat itu harus ada latihan-latihan, karena misalnya di dalam baris pertama untuk fire hazard adalah jangan panik. Nah, untuk tidak panik maka itu selalu petugas ataupun manajemen dari K3 akan melakukan latihan menghadapi keadaan darurat. Kemudian yang kedua adalah merespon. Bagaimana bereaksi? Bagaimana bertindak pada saat terjadi kondisi darurat atau pada saat terjadi kecelakaan. Kemudian setelah semuanya reda, melakukan proses recovery, kemudian berusaha mengembalikan. Nanti kita akan melihat beberapa proses-proses recovery. Dan terakhir adalah melakukan pelaporan. Nah, yang keempat ini sebetulnya adalah satu paket. Pada saat kita melakukan pelaporan, akan dilakukan review terhadap pekerjaan, prosedur, ataupun manajemen insiden yang ada. Kemudian jika diperlukan, maka bisa melakukan perubahan pada program perencanaan atau pada prosedurnya. Koordinasi dengan local responders. Jadi di sini yang kita sebut sebagai local responder tadi yang pertama misalnya adalah fire damkar, kemudian law enforcement di sini artinya aspek legalnya,
kemudian hazardous material team, bomb squad kalau diperlukan, koordinator untuk respon jika terjadi terorisme, kemudian medical service misalnya K3L ITB atau rumah sakit, atau misalnya di sini ada ahli-ahli untuk infectious disease atau badan-badan lain terkait dengan kesehatan. Ini yang diantaranya potential responders yang ada di sekitar kita. Kemudian awareness training, kita lihat awareness training terdiri dari apa saja. Building maps dan access protocols. Jadi kita harus menyampaikan kepada semua pemangku kepentingan di dalam gedung peta dari gedung dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan akses ke dokumen-dokumen yang menyangkut kepada perencanaan atau bagaimana kita merespon. Kemudian sistem pemantauan kebakaran dan juga alarm. Ini ada di dalam awareness training. Kemudian pengetahuan tentang bahan-bahan berbahaya, misalnya bahan kimia berbahaya, ada radiologi, ada biological. Kemudian training terkait prosedur bagaimana menghadapi kondisi darurat. Dan yang ketiga adalah tour atau kita memberikan pengetahuan kepada semua stakeholder apa saja, fasilitas apa saja yang ada di dalam gedung atau di dalam laboratorium kita. Bagaimana kita berkoordinasi dengan yang kita sebut sebagai local responders? Bisa dalam bentuk suatu kesepakatan yang kita sebut sebagai memorandum of agreement. Jadi di sini kita bersepakat saling memahami bagaimana sifat hazardnya, bagaimana nature dari hazardnya, kemudian waktu yang diperlukan untuk merespon apabila terjadi bahaya. Kemudian mereka harus mengetahui apa saja fasilitas-fasilitas K3 yang ada di institusi kita. Kemudian kita sepakat training-training apa saja yang akan diberikan. Kemudian siapa yang akan menjadi kontaknya, siapa yang akan menjadi orang yang akan dihubungi. Kemudian yang terakhir adalah kesepakatan untuk melakukan review secara rutin. Review ini adalah bisa review dokumen, review fasilitas, seperti misalnya APAR, alat pemadam api ringan, itu secara periodik harus diperiksa. Nah, ini siapa yang akan melakukan dan kita laporkan kemana. Sementara perencanaan untuk keadaan darurat ini pertama hal-hal penting yang harus kita lakukan adalah memberitahu kepada kelompok-kelompok yang nanti akan merespon jika terjadi keadaan darurat. Jadi di sini dicontohkan apabila terjadi keadaan darurat, maka orang ataupun pihak yang harus kita hubungi pertama adalah safety office atau petugas atau K3L di kita, kemudian ambulans, petugas pemadam kebakaran, dan polisi. Pada saat terjadi keadaan darurat, yang utama adalah life safety. Jadi kita harus berpikir pertama adalah keselamatan. Ya, jadi itu yang paling utama pada semua keadaan darurat. Kemudian bahan-bahan berbahaya yang penyimpanan atau gudang dari material berbahaya ini kita harus melihat perencanaannya itu tergantung dari waktu dan jenis kecelakaannya. Karena itu cukup rumit. Nanti pada kuliah berikutnya secara khusus kita akan berbicara tentang pengelolaan dari bahan berbahaya ini. Oke,
Untuk materi yang barusan saya sampaikan, silakan langsung jawab soal nomor 1, yaitu perencanaan untuk penanganan proses darurat dalam segala bentuk kecelakaan kerja terdiri 4 langkah utama, yaitu silakan disebutkan, silakan dituliskan di kuis. Apabila sudah selesai, silakan lanjutkan kepada materi berikutnya. Poin berikutnya adalah respon pada kondisi darurat secara umum. Ya, kondisi darurat secara umum di sini biasanya diatur oleh pusat respon di institusi terkait atau institusi di mana kita bekerja. Biasanya pada general emergency ini akan melibatkan atau akan terdiri dari berbagai jenis kondisi darurat yang mungkin terjadi. Informasi ini selalu diletakkan di dekat telepon atau di dekat pintu masuk, dan biasanya ada di beberapa tempat. Kemudian semua staf itu harus diberi pengetahuan di mana letak-letaknya, bagaimana menggunakan atau bagaimana berkontak dengan pusat dari kondisi respon terhadap kondisi darurat, dan juga program-program latihan atau drill. Semua respon-respon atau semua tindakan-tindakan sederhana yang secara individu harus dilakukan apabila terjadi kondisi darurat itu harus tersedia di beberapa tempat, dan juga di sini berisi langkah-langkah yang mudah diikuti. Biasanya langkah-langkah yang mudah diikuti ini ditunjukkan dengan kalimat-kalimat perintah yang sederhana. Jadi kalimatnya tidak panjang-panjang, tidak terlalu banyak keterangan, dan sifatnya adalah kalimat perintah. Jadi lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Ya, demikian yang kita inginkan bagaimana kalau kita menyusun instruksi ini. Pusat respons dari kondisi darurat itu biasanya mempunyai kewajiban, yaitu mengupdate nomor telepon. Amat sangat jarang nomornya berganti-ganti, tetapi selalu harus diupdate nomornya. Kemudian siapa orang yang bisa dikontak, dan juga di sini dikatakan harus relevan dengan aktivitas di institusi. Jadi harus kita jaga supaya tidak terlalu banyak informasi yang disampaikan. Kemudian juga harus dituliskan kapan perubahan-perubahan dari informasi ini dilakukan untuk referensi dan untuk memastikan bahwa yang kita sampaikan kepada staf kita itu adalah informasi paling akhir. Emergency response ini ada di sini, kita lihat ada beberapa contoh-contohnya. Tadi yang kita katakan sebagai easy to follow, jadi mudah diikuti. Kita lihat kalimatnya sederhana, ya. Jadi di sini dicontohkan untuk radiological spill, chemical spill, biological spills, personal injury, fire. Ya, kita lihat di sini kemudian ada nomor-nomor kontak dari orang-orang atau pihak-pihak yang harus atau bisa kita hubungi apabila diperlukan. Kita lihat nomor dari ambulans dan nomor polisi itu sangat sederhana dan mudah diikuti. Oke, kita akan melihat satu persatu nanti bagaimana jika terjadi keadaan darurat di masing-masing tempat ini. Jika terjadi kebakaran di laboratorium, yang pertama ya untuk fire, kita lihat pertama di sini adalah attend to injuries. Ya, jadi kita harus melihat, mencari
apakah ada korban atau ada orang yang harus kita bantu terlebih dahulu. Jadi ingat tadi prinsipnya adalah life safety first. Jadi keselamatan, termasuk keselamatan kita, termasuk keselamatan orang lain juga. Jadi kita harus mencari apabila ada korban terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah meminta evakuasi dari rekan-rekan kerja yang lain. Kemudian mengaktifkan fire alarm, menutup pintu, melakukan evakuasi ke tempat-tempat di mana telah ditentukan. Biasanya kalau di ITB, di SETH, kita melihat ada titik kumpul, master point, ya istilahnya bisa bermacam-macam. Tetapi di setiap gedung selalu ada informasi di mana lokasi untuk berkumpul. Kemudian tidak menggunakan elevator, tidak menggunakan lift. Kemudian kita memberikan informasi kepada orang-orang yang sudah terlatih untuk melakukan penanganan lebih lanjut, ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana rute evakuasi ini harus kita ikuti. Jadi misalnya di sini diilustrasikan ada sumber api di sini, kita berlokasi di ujung, dan di sini adalah lokasi di mana tangga darurat. Maka kita ikuti saja floor captain untuk mengikuti, kemudian berkumpul di, ada yang menyebut tempat berkumpul, titik kumpul, master point. Ya, ini contohnya saja. Kemudian bagaimana respon kita apabila terjadi keadaan darurat, kebakaran? Kita lihat yang pertama adalah mengetahui emergency respon prosedur di laboratorium kita. Ya, jadi kita lihat bagaimana, karena itu pada saat kita pertama kali masuk ke suatu institusi, kita akan diberikan suatu safety induction, bagaimana bereaksi terhadap misalnya di sini kebakaran atau prosedur mengatasi kebakaran seperti apa. Kemudian kita lihat bahwa kita harus selalu memastikan bahwa tidak ada yang menghalang-halangi untuk proses evakuasi. Jadi di sini kita lihat lorong di laboratorium itu harus selalu bersih, harus selalu bebas dari gangguan-gangguan. Misalnya di situ ada lemari, kursi, atau tumpukan-tumpukan barang yang sementara diletakkan, itu tidak boleh karena kita harus menjadikan tempat itu adalah jalur utama evakuasi. Oke, baik. Silakan jawab soal nomor 2, yaitu di sini saya tanyakan, pada saat terjadi kebakaran, tindakan apa yang pertama harus kita lakukan? Silakan jawab. Baik, kita lanjutkan kepada insiden yang mungkin terjadi di laboratorium, yaitu chemical spills. Ya, pada saat terjadi tumpahan ceceran dari bahan kimia, yang pertama, misalnya kita skenariokan, kita ilustrasikan bahwa saya melakukan tindakan sehingga secara tidak sengaja menumpahkan bahan kimia. Maka yang pertama dilakukan adalah memberitahu kepada rekan kerja di ruangan tersebut, ya, alert coworkers. Kemudian tindakan pembersihan kemudian dilakukan, dan yang melakukan adalah orang yang sudah terlatih. Ya, jadi di sini disampaikan trained person take charge.
Dan bagaimana membersihkannya? Ini menggunakan spill kit yang sudah tersedia di laboratorium. Ini bisa dibeli dari beberapa tempat-tempat yang sudah tersedia. Nah, tapi bisa juga kalau kita tidak mau membeli karena kadang-kadang kita tahu bahwa alat tersebut mahal, kita bisa membuat sendiri yang kita sebut homemade spill kits ya. Dan tentu saja ini harus ada instruksinya ya. Kemudian dibersihkan berulang-ulang dan kita lihat di sini disposalnya itu diperlakukan sebagai chemical waste. Dan jangan lupa pada saat kita mengemas hasil pembersihan tersebut dilakukan dokumentasi dan pelabelan. Ini adalah contoh bagaimana bentuk dari chemical spill kit untuk penggunaan laboratorium. Ya, ini ada yang ini biasanya untuk ini biasanya berbentuk serbuk ya, ini berbentuk serbuk juga. Ini kita lihat ada panel-panel. Nanti ada beberapa contoh sebetulnya bisa tersedia, bisa dilihat di internet. Biological spills ya, misalnya kita melakukan atau terjadi spills di laboratorium dengan biosafety level 2. Masih ingat ya, biosafety level 2 itu seperti apa? Jadi kalau kita melakukan spill di situ, kita wajib contain spread ya. Jadi kita harus selalu tindakan pertama adalah jangan biarkan ceceran tersebut melebar kemana-mana atau menyebar kemana-mana. Jadi pemikiran kita pertama adalah lokalisir. Bagaimana caranya? Yaitu bisa disemprot dengan desinfektan, kemudian aerosols dari desinfektan itu biarkan mengendap, kemudian dispray lagi dan dibersihkan, kemudian diulangi lagi proses cleaning. Bagaimana sisa-sisa dari ataupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk membersihkan, semua materi-materi yang kita gunakan untuk membersihkan spill ini kita perlakukan sebagai biohazard waste atau limbah biohazard. Nah, kemudian BSL 3, saya harap masih ingat semua bagaimana persyaratan dari biosafety level 3. Kalau terjadi spill di biosafety level 3, laboratorium biosafety level 3, itu adalah kita perlakukan sebagai airborne hazard. Jadi yang pertama adalah keselamatan dari peneliti atau orang yang kita. Jadi tindakan pertama adalah leave, lock, and post warning. Jadi kita harus segera meninggalkan laboratorium, mengunci laboratorium, kemudian memberikan peringatan. Begitu keluar, kita harus masuk ke anteroom. Masih ingat di BSL 3 ada anteroom, kita melakukan dekontaminasi pakaian kita. Dalam proses dekontaminasi biasanya digunakan spray, sehingga biarkan sebentar supaya aerosolsnya itu mengendap. Kemudian ruangan itu akan dibersihkan oleh orang yang sudah terlatih bagaimana membersihkan BSL 3 laboratorium. Nah, jadi ini adalah contoh. Kalau tadi kita lihat ada chemical spill kits, ini adalah biological spill kits. Sama, ada yang sudah tersedia secara komersial, bisa kita beli, atau kita bisa melakukan penyiapan sendiri DIY. Jadi apa perlengkapannya? Di sini adalah personal protective equipment atau APD. Kemudian
di sini disposable broom with dustpan atau pengukir yang kita sebut. Kemudian ada penjapit tongs atau forceps, pinset. Kemudian biohazard waste bag. Kemudian disinfectant agent. Kemudian paper towel atau materi-materi yang bisa menyerap. Kemudian spill pillow untuk large spill, jadi disebut spill pillow karena memang bentuknya seperti bantal, kemudian kita letakkan di atasnya dan nanti akan menyerap, atau yang kita sebut sebagai dyed materials. Kalau saya kembali ke gambar sebelumnya, ini yang kita sebut sebagai spill pillows. Ini dyed materials. Dyed materials itu kita letakkan di sekeliling tempat spillsnya sehingga tidak melebar, guys. Jadi seolah-olah membuat tanggul, ya, membuat tanggul sehingga kalau dalam bentuk liquid cecerannya tidak atau tumpahannya itu tidak melebar. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini prosedur clean up atau pengendalian spill, kita ikuti prosedur yang ada, kita kumpulkan jika ada pecahan-pecahan, kemudian kita beri warning sign, dan kemudian di sini ada juga perlengkapannya adalah storage container. Ya. Oke, silahkan dijawab pertanyaan ketiga, yaitu jika terjadi spill bahan kimia dan biologi, siapa yang diperbolehkan membersihkan area? Dan pertanyaan kedua adalah apa perbedaan utama, respon utama jika terjadi spill di BSL 2 dan di BSL 3? Silahkan dijawab. Kalau sudah, lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan berbicara tentang respon jika terjadi personal injuries atau kecelakaan individu. Jadi pertama misalnya terkait kebakaran. Kita ilustrasikan di sini adalah kebakaran pada pakaian. Apa yang bisa kita lakukan? Kita menggunakan fire blanket, jadi semacam selimut untuk api. Itu biasanya tersedia di laboratorium. Atau gunakan lab coat. Jadi lab coat kita itu sebetulnya cukup kedap, jadi bisa menghentikan api. Masih ingat aspek api adalah 3, yaitu segitiga api, sehingga kita bisa menghentikan adanya oksigen. Kemudian berguling-guling di lantai, atau yang keempat adalah berdiri di bawah shower yang ada di setiap laboratorium. Jadi setiap laboratorium biasanya ada emergency shower. Nah, kita bisa lakukan itu. Personal injuries yang terkait spills pada kulit. Ini spills ini atau tumpahan ini bisa saja sifatnya chemicals, radiologicals, atau biologicals. Kita lihat di sini. Jika chemicals, maka kita harus memberitahu kepada rekan kerja kita. Karena itu perhatikan bahwa di setiap izin untuk bekerja, terutama bekerja di luar jam kerja, selalu ada persyaratan tidak boleh bekerja sendiri. Mengapa? Karena kita lihat di sini, apabila terjadi kecelakaan, maka kita memerlukan orang lain untuk membantu kita. Ya, jadi di sini alert coworkers. Kemudian chemical showers, kita berdiri di bawah showers. Kemudian dibilas banyak-banyak dengan menggunakan air, dan terakhir kita buka pakaian yang kita gunakan. Kemudian jika terjadi tumpahan yang bersifat radiologi, maka kita lakukan dekontaminasi dengan mencuci bagian tersebut. Dan ingat, untuk tidak menyebar, maka harus kita pastikan bahwa dilakukan secara dilokalisir, maksud saya.
Biological, maka kita melakukan desinfeksi dengan deterjen atau sabun, dan sama juga kita upayakan tidak menyebar ke mana-mana. Berikutnya adalah personal injury response terkait pemaparan pada mata. Jadi di sini kita langsung ke eye wash station, ya, atau misalnya di dalam laboratorium tempat kita bekerja tidak ada eye wash station, maka kita langsung saja ke laboratorium sink, ya, di bawah keran, kemudian kita bilas di dalam air mengalir selama 15 menit. Setelah membaik, kemudian harus konsultasi kepada dokter. Bagaimana respon kecelakaan secara individu jika terkait kepada sayatan atau tertusuk? Maka sama, kita cuci dengan sabun dan juga air bersih. Kemudian setelahnya kita harus konsultasi dan memberitahu ke dokter. Baik, ke soal nomor 4. Ya, jika terjadi kebakaran pada pakaian, tindakan apa saja yang harus dilakukan? Dan pertanyaan kedua, jika terjadi kecelakaan individu terkait spill pada kulit, tersayat atau tertusuk, bahan apa yang digunakan untuk membersihkan? Ya, silahkan jawab, dan kalau sudah, lanjutkan lagi pada materi berikutnya. Kita lanjutkan, kita akan melihat sekarang lokasi di mana tumpahan atau ceceran itu terjadi. Di sini ada 4 lokasi yang menjadi perhatian kita, ya, di dalam biosafety cabinet, di laboratorium, di luar laboratorium, atau kombinasi dari bahan-bahan berbahaya tersebut. Oke, kita lihat yang pertama di dalam biosafety cabinet. Ini salah satu ilustrasi jika terjadi tumpahan di dalam biosafety cabinet. Ya, kita lihat kita sudah bekerja dengan itu dalam biosafety cabinet, maka karena sudah contain biosafety cabinet, maka kita lihat di sini tindakan pertama adalah dekontaminasi. Ya, jadi kita lihat oleh peneliti ini apa yang digunakan, yaitu menggunakan penyerap, materi penyerap. Biasanya kita menyebutnya tisu, ya. Kemudian dekontaminasi dengan menggunakan dekontaminan yang biasa kita dilakukan di laboratorium 70% alkohol atau IMS. Jadi kita lihat seberapa tinggi biosafety cabinet. Jadi tetap pada kondisi sebagaimana kita sedang bekerja di biosafety cabinet, ya, tidak diangkat terlalu tinggi misalnya. Kemudian posisi kita. Nah, kemudian ini adalah tindakan pertama. Tindakan kedua adalah melakukan dekontaminasi dari BSC yang sudah kita bersihkan tadi. Misalnya di sini menggunakan paraformaldehyde flakes. Ya, ini biasa kita gunakan. Kita sudah berbicara banyak tentang materi dekontaminasi pada pertemuan sebelumnya. Oke, silakan jawab lagi soal nomor 5. Jika terjadi spill di dalam biosafety cabinet, tindakan apa yang harus dilakukan? Ya, ada 2 tindakan utama. Selanjutnya adalah lokasi dari tumpahan atau ceceran jika terjadi di dalam laboratorium. Ya, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terjadi, maka yang pertama adalah kita harus memberi tahu kepada semua orang yang ada di area tersebut.
ya, rekan-rekan kerja kita, petugas, vendors atau siapapun yang sedang berada di area tersebut, kemudian melakukan evakuasi. Yang ketiga adalah disrobe atau kita tanggalkan lap jas yang kita gunakan, kemudian ganti dengan protective clothing atau APD yang memang digunakan untuk mengatasi atau digunakan untuk menangani area terkontaminasi. Jadi kita lihat decontaminate personnel and clothing. Jadi jika kita tahu bahwa ada spill di kulit, langsung dekontaminasi, pakaian juga didekontaminasi. Kemudian kita tunggu sampai 30 menit ya. Jangan melakukan atau jangan melanjutkan pekerjaan terlebih dahulu. Apabila spill yang terjadi itu adalah biological accident, maka kita boleh memasuki ruangan dengan menggunakan protective clothing. Kemudian kita lakukan clean up, ya. Jadi kita lihat mana area yang harus didekontaminasi, gunakan desinfektan yang sesuai. Kemudian kita cegah terjadinya pembentukan aerosols dan kita biarkan kembali secara 20 menit untuk memberikan waktu kontak antara desinfektan dengan biological agent. Ya, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lakukan dekontaminasi materi yang kita gunakan. Jadi misalnya tadi kita lihat kita menggunakan absorben ya, atau kita menggunakan misalnya ada dike. Nah, itu juga kita dekontaminasi, orangnya juga didekontaminasi. Dan apabila diperlukan, terakhir kita harus meminta bantuan untuk pengecekan kesehatan atau jika diperlukan. Ini contohnya ya, jika terjadi spill di dalam laboratorium, maka tindakan kita lihat dekontaminasi. Di sini kita lihat dipasang dike ya, ini yang kita sebut dike supaya tidak melebar ke mana-mana. Nah, ini digunakan yang kita sebut sebagai pillow absorbent. Ya. Jangan lupa selalu menggunakan APD, ya, mask. Ini sarung tangan, kemudian kita lihat di sini sepatu, pelindung sepatu, dan baju APD yang sesuai. Baik, silahkan jawab soal nomor 6. Jika terjadi spill di laboratorium, tindakan pertama yang harus dilakukan apa? Kemudian hal terpenting yang harus dilakukan jika melakukan tindakan pembersihan atau tindakan dekontaminasi. Kita lanjutkan pada lokasi berikutnya. Kalau di luar laboratorium, ya, di luar laboratorium kita harus activate emergency response plan, ya. Jadi pada saat terjadi di luar laboratorium, kita harus mengikuti program tanggap darurat yang ditetapkan oleh institusi secara umum. Mengapa? Karena kalau sudah di luar laboratorium, ini kita sudah menyangkut kepada keselamatan orang lain atau keselamatan orang-orang yang tidak bekerja dengan materi yang misalnya spill tersebut, misalnya biological spill atau chemical spills, maka kita bisa membayangkan bahwa di situ ada vendor, ada staff, ada tamu, ada orang-orang dari institusi, orang-orang dari bagian lain yang mempunyai pekerjaan tidak sama dengan kita, itu akan berada di area. Karena itu tindakan respon yang kita gunakan harus mengikuti respons plan dari
institusi, ya tidak bisa menggunakan dari laboratorium saja. Jadi apa yang kita lakukan di laboratorium akan dilakukan, tetapi yang utama adalah jadi alasannya tadi karena sudah menyangkut kepada orang luar laboratorium. Kemudian karena itu pada saat kita melakukan transport, kita keluar dari laboratorium, kita harus selalu membawa yang kita sebut sebagai spill kit, atau kita harus membawa dengan kontainer yang benar. Ya, kita lihat di sini Biohara disposable autoclaving bag. Ini membawa bahan kimia menggunakan kontainer seperti ini, menggunakan carrier kultur seperti ini untuk keluar dari laboratorium, ya. Oke, pertanyaan yang ketujuh. Jika terjadi kecelakaan di luar laboratorium, mengapa kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi harus mengikuti program perencanaan tanggap darurat? Silakan dijawab. Yang berikutnya adalah special consideration pada spill cleanup. Kalau kita melakukan pekerjaan di laboratorium mikrobiologi misalnya, maka pada saat terjadi spill, mungkin saja yang terjadi adalah multi hazard spill. Ya, jadi multi hazard spill itu di sini ada biological, ada chemical, ada radiological. Jadi kita memerlukan peralatan-peralatan spesial. Misalnya di sini kita harus menggunakan pinset atau penjapit untuk gelas-gelas yang pecah. Kemudian gloves atau sarung tangan yang resisten terhadap bahan kimia atau bahan-bahan lainnya. Kemudian Geiger counter, yaitu untuk menghitung berapa paparan radiologi. Jadi ini harus digunakan. Kemudian pembentukan gas berbahaya, gam beracun atau secondary product, maka kita harus melakukan desinfeksi menggunakan klorin atau iodin untuk bahan-bahan radioaktif. Jangan lupa di autoclave jika ada biological agent-nya. Kemudian waste ataupun semua materi-materi yang kita gunakan untuk membersihkan itu masuk ke dalam kategori mixed waste, atau nanti kita akan belajar coming light waste, dan juga mengikuti peraturan yang ada. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan multi hazard spill? Baik, materi pagi ini bisa saya simpulkan yaitu advance emergency atau tanggap darurat. Kita lihat dua faktor, yaitu lokasi di mana kecelakaan itu terjadi dan kombinasi dari hazard material. Jadi amat sangat jarang spill yang terjadi di laboratorium itu hanya menyangkut satu. Kemudian pelatihan, memastikan terlatih, semua personilnya terlatih, itu penting. Di sini dijelaskan bahwa semua harus mendapatkan pelatihan yang sesuai. Kemudian latihan atau yang kita sebut drill terhadap respon harus dilakukan secara terjadwal. Kemudian kita bisa mendapatkan pembelajaran dari setiap latihan terhadap respon, ataupun jika terjadi insiden-insiden, masih ingat kita harus melakukan pelaporan, evaluasi, maka hasil laporan atau evaluasi tadi digunakan untuk mengembangkan atau memperbaiki prosedur yang ada. Baik, itu tadi diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya.
dan kita akan kembali lagi pada kuliah berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.